warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Amma ba'd. Para pendengar dan pecinta ilmu yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita semuanya disampaikan di bulan yang sangat agung, bulan Ramadan yang penuh berkah, di mana bulan ini sangat diangan-angankan oleh para ulama, oleh para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan minal yumni wal barakah, la tamannat an takuna as-sanah kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan dari keberkahan, dari kebaikan yang Allah turunkan dan berikan kepada manusia, la tamannat, pasti umatku akan berangan-angan, akan berharap sepanjang tahun itu semuanya dijadikan bulan Ramadan. Kita akan bisa jumpai kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan sangat bergembira dengan kedatangannya. Namun kegembiraan itu bisa kita bagi dalam 3 kategori. Kebahagiaan yang pertama adalah farahus salihin, kebahagiaan seperti orang-orang saleh. Kebaikan orang-orang saleh ketika datang bulan Ramadan adalah kegembiraan yang hakiki, yang hanya mereka berharap dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka betul-betul memaksimalkan, memanfaatkan detik demi detik, waktu demi waktu, hari demi hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri kegembiraan dari orang-orang saleh ketika datang bulan Ramadan. Ada pula kegembiraan kategori yang kedua, yaitu farahut tujjar, kegembiraan dari para pedagang dan yang semisalnya. Kita tahu mungkin kebanyakan para pedagang ketika sudah masuk bulan Ramadan, apalagi detik-detik, hari-hari akhir di bulan Ramadan, mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan dan mengais rizki. Bahkan sebagian mereka mengatakan bulan Ramadan adalah bulan di mana dilimpahkan rizki. Mereka berharap di bulan Ramadan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, beratus-ratus keuntungan yang sangat ditunggu-tunggu. Sehingga inilah kebiasaan dan model dari kategori farahut tujjar, kegembiraan para pedagang. Kita tidak berharap kita termasuk kategori yang kedua ini, karena kebanyakan mereka-mereka yang kegembiraannya seperti para pedagang, hanya mereka berpusat pada bernilai materi dunia. Islam tidak mencela, tidak membatasi seseorang dalam mencari rizki. Namun yang paling penting, bagaimana sikap seorang mukmin untuk bisa membagi waktu, untuk bisa membagi urusan-urusan yang itu ada hubungannya dengan dunia, dan bagaimana dia menghadapi urusan-urusan yang berkaitan dengan akhiratnya. Rasulullah SAW telah bersabda, carilah
dunia itu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Banyak salah faham memahami hadis dari ucapan baginda Nabi Muhammad SAW ini. Mereka menganggap bahwasanya kita dalam mencari dunia harus betul-betul semangat, harus betul-betul fokus, harus betul-betul menjadikan waktunya sebaik mungkin, sebanyak mungkin meraih namanya materi melalui hadis yang telah disabdakan Rasulullah SAW tadi. Namun salah. Pemahaman yang benar dari hadis tersebut, hiduplah engkau seakan-akan engkau hidup selamanya di dunia ini. Carilah sesuatu dalam dunia ini seakan-akan kau hidup selamanya. Ini bukan berarti kita disuruh mencari materi sebanyak mungkin. Namun makna dan arti yang sesungguhnya, kita jangan terfokuskan hanya sifatnya pada dunia dan materi. Kita jadikan dunia itu hanyalah jalan, jembatan menuju kita akhirat. Artinya ketika kita menghadapi dunia, jadikan itu kita bisa tunda esok hari. Kita bersantai-santai, mungkin bisa masih itu ditunda besok, esoknya hari lagi. Begitulah kita menyikapi dunia. Namun ketika kita menghadapi urusan akhirat, menghadapi bekal kita menuju akhirat, maka kita harus menjadikan urusan akhirat itu nomor satu. Sampai dikatakan sama Nabi, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Berarti kalau kita besok misalkan sudah tahu kalau kita mati, maka sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk kita betul-betul fokus dan bersemangat meningkatkan amal ibadah. Kemudian yang ketiga dari kegembiraan kaum muslimin dalam menghadapi Ramadan adalah kategori farahul sibyan, kegembiraan anak-anak kecil. Kita tahu anak-anak kecil ketika mereka datang menghadapi bulan Ramadan, datang kepada mereka bulan Ramadan, banyak mereka itu ya menginginkan Ramadan ini cepat selesai. Bahkan mereka tidak jarang menghitung hari demi hari sudah berapa lama mereka berpuasa, karena tujuan mereka adalah supaya bisa sampai kepada hari raya Idul Fitri. Maka ini bagi kita yang sudah balik, bagi kita yang sudah dewasa, janganlah kita ketika bulan Ramadan mengharapkan, berangan-angan bulan Ramadan ini cepat selesai. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya, cukup dikatakan suatu maksiat dan dosa ketika kaum muslim, ketika seseorang yang beriman kepada Allah disampaikan kepada bulan Ramadan, namun di dalam hatinya mengharap supaya bulan Ramadan itu cepat selesai, cepat berudahan, berkesudahan, supaya dia selesai dari bulan Ramadan dan bisa beraktivitas seperti sebelum Ramadan. Ini cukup dikatakan suatu kemaksiatan dan dosa yang sifatnya dosa hati. Oleh karena itu, marilah kita semuanya menjadikan momen demi momen dalam Ramadan ini dalam kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan ketaatan demi ketaatan yang bisa kita lakukan walaupun itu sifatnya sedikit. Itu saja dari kami. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.